Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shaumi Ramadan. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, tiada kata yang layak kita ucapkan kecuali syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun saat ini kita berada di zaman yang amat sangat sulit, pada saat ini seluruh manusia di atas muka bumi ini menghadapi yang namanya bencana. Bencana alam yang dialami seluruh negara yang ada di atas muka bumi ini, yaitu COVID-19 ataupun virus corona. Tetapi apakah karena virus tersebut, karena bencana tersebut, kita lalu tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Amat kerdil sekalilah apabila hanya karena hal tersebut kita lalu lupa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa ma dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, kekasih Allah, manusia yang telah diampuni dosanya, mau yang telah lewat ataupun yang akan datang, manusia yang pasti masuk surga. Beliau itu kagum, takjub dengan urusan seorang hamba yang mukmin. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya ada dua hal. Yang pertama adalah iza asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Seorang mukmin apabila mendapatkan hal yang disukainya, menyenangkan hatinya, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan karunia, kemudian dia bersyukur atas itu semua, maka hal itu baik baginya. Sedangkan yang kedua, iza asabathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Tetapi seorang mukmin apabila mendapatkan hal yang tidak disenanginya, tidak disukainya, kemudian dia bersabar atas itu semua, maka hal itu juga baik baginya. Jadi para sahabat Arafah yang dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat dan karunia yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul syiyam, wa marhaban ya sayyidas suhur. Selamat datang wahai bulan Ramadan,
Selamat datang wahai bulan puasa, dan selamat datang penghulunya para bulan-bulan yang ada di dalam agama Islam. Pada saat ini umat Islam berada di dalam bulan Ramadan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seorang hamba yang muslim diwajibkan atas dia berpuasa. Puasa sebagai salah satu rukun di dalam agama Islam. Pada pembukaan tadi saya sudah membacakan satu hadis, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa saumi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimah syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga adalah mengeluarkan zakat. Yang keempat melakukan ibadah puasa. Dan yang kelima adalah melakukan ibadah haji bagi yang mampu. Kita ketahui bahwa kelima hal ini disebut dengan rukun Islam. Tetapi tahukah para sahabat Arafah apa yang dimaksud dengan rukun? Setiap ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya pasti ada yang namanya rukun. Salat ada rukun salat, zakat ada rukun zakat, puasa ada rukun puasa. Begitu juga dengan haji, ada rukun-rukunnya. Secara bahasa, rukun artinya adalah pondasi. Makanya agama Islam itu diibaratkan sebagai satu buah bangunan, dan yang menopang bangunan tersebut ataupun yang menopang agama Islam adalah kelima rukun ini. Kalau di dalam bahasa Arab, rukun secara istilahan adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'i wa kana juz'an minhu. Apa sesuatu yang bersandar kepadanya sahnya suatu ibadah, dan hal tersebut merupakan bagian inti dari hal tersebut. Saya jabarkan lebih detail lagi. Contohnya, rukun sholat ada 17. Ada yang mengatakan 14, bahkan ada yang mengatakan 10. Salah satu rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ketika seorang ingin melakukan sholat, dia membaca niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian dia membaca doa iftitah, tetapi dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka seluruh amal sholat yang dilakukannya itu batil ataupun tidak sah, dia wajib mengulanginya. Beda antara rukun dan syarat. Syarat apabila kita tinggalkan, kita masih memiliki kesempatan untuk membayarnya ataupun menembusnya. Seperti dalam rukun ataupun syarat haji. Apabila seorang hamba yang melakukan ibadah haji meninggalkan satu rukun haji, maka seluruh ibadah hajinya batil, dia wajib melaksanakannya pada tahun berikutnya. Sedangkan apabila dia meninggalkan salah satu syarat haji, maka dia bisa menggantinya dengan dam ataupun denda. Begitu juga dalam Islam, arkanul Islam ataupun rukun Islam, apabila seorang hamba tidak meyakini, tidak melakukan salah satu dari 5 hal tersebut, maka dia tidak bisa disebut dengan seorang muslim. Seorang bagaimana baiknya dia, bagaimana dermawannya dia,
Tetapi selama dia tidak mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul Allah, maka dia tidak dianggap seorang Muslim. Dan semua amal baiknya, semua perbuatan baiknya selama dia berada di dunia tidak memiliki nilai apa-apa di hadapan Allah ketika hari kiamat kelak. Tetapi seseorang hamba yang mengakui ataupun sudah bersyahadat bahwasannya Allah adalah Tuhannya dan Muhammad Rasulullah, sebejat apapun dia, sejahat apapun dia, maka pada akhirnya dia pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu rukun dan syarat sah puasanya seorang hamba. Tadi sudah dijelaskan apa itu rukun. Apabila satu rukun dalam suatu ibadah itu hilang ataupun tidak dilakukan, maka seluruh ibadah yang dilakukan seorang hamba itu batal dan dia harus mengulanginya kembali. Marilah kita mengetahui ataupun mempelajari apa-apa saja rukun-rukun yang terdapat dalam ibadah puasa. Sama seperti ibadah-ibadah yang lainnya, setiap ibadah yang diwajibkan oleh Allah ataupun disyariatkan oleh Allah itu diawali dengan yang namanya niat. Jadi rukun yang pertama dalam puasa adalah niat. Dan niat itu mahalluha fil qalbi. Dan niat itu letaknya di dalam hati. Wa yustahabbu ayyutalaffazu bihi. Tetapi apabila niat diucapkan ataupun dilafazkan dengan lisan kita, maka hal itu juga lebih baik. Kita yang berada di Indonesia mempelajari dari kecil niat puasa, yaitu nawaitu summa ghadin an adai fardi syahri ramadhana hazihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, segala pekerjaan, segala ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu berdasarkan niatnya. Apa niat puasa? Niat puasa adalah kita meyakini kewajiban puasa tersebut. Mungkin pada saat ini kita tidak mengetahui apa hikmah dan faidah-faidah dari puasa tersebut. Tetapi mengapa kita tetap melakukan puasa? Kalau ulama mengatakannya, menjawab hal tersebut sebagai istijabatan li amrillahi, menjawab perintah Allah. Karena puasa adalah salah satu ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dan akibatnya. Mengapa kita wajib puasa dan apa akibat yang ditimbulkan oleh puasa tersebut? Itu rukun yang pertama. Sedangkan rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Karena puasa secara bahasa artinya adalah al-imsaku ataupun menahan diri. Mungkin ketika kita kecil kita diajari apa itu puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum. Tetapi tatkala kita dewasa, tatkala semakin terbuka pemikiran kita, kita menyadari bahwasannya hal-hal yang membatalkan puasa tidak terbatas pada makan dan minum saja. Banyak hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa kita. Untuk lebih jelasnya, pada hari kemarin sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Efri Haika hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 9 macam kalau tidak salah. Jadi ini adalah
dua rukun, dua pondasi utama dalam melaksanakan puasa. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila hilang salah satu rukun dari kedua rukun ini, maka batallah puasa kita. Begitu juga seluruh ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, zakat, haji, apabila kita tidak melakukan, meskipun kita dalam keadaan lupa, kita lupa melakukan rukun salat, kita lupa melakukan rukun haji, apakah ada rukhsah ataupun keringanan bagi kita? Jawabannya tidak. Salatnya wajib kita ulangi dan hajinya wajib kita ulangi. Dan apabila salah satu dari rukun puasa tidak kita kerjakan, maka puasa kita juga wajib diulangi ataupun qadha'us shaum. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sesudah kita mempelajari tentang rukun-rukun puasa, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu syarat wajib puasa. Siapa-siapa sajakah yang diwajibkan puasa atasnya? Yang ketiga, tidak ada uzur ataupun sebab yang melarang dia untuk melakukan berpuasa ataupun uzur yang membolehkan dia untuk berbuka puasa. Mari kita bahas satu persatu. Syarat wajib berpuasa yang pertama adalah al-islamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkannya puasa atas umat-umat sebelum kamu. Jadi syariat puasa ini tidak hanya diwajibkan kepada umat Islam, tetapi umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga memiliki puasa. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup di Makkah, para orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga melakukan yang namanya puasa, tetapi bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya dikhususkan kepada orang-orang Islam. Makanya syarat wajib yang pertama untuk berpuasa Ramadan adalah Islam. Meskipun ada tetangga kita yang non-muslim, dia ikut-ikutan, kan sekarang lagi musim orang yang non-muslim ingin mempelajari Islam dengan melakukan ritual-ritual ataupun ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam. Contohnya puasa. Banyak pada bulan ini saudara-saudara kita yang non-muslim itu ingin melakukan puasa dengan tidak makan dan minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi apakah puasa Ramadan itu wajib bagi mereka? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak muslim ataupun bukan Islam. Meskipun mereka ikut berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya sekedar lapar dan haus saja. Itu syarat wajib puasa yang pertama. Sedangkan syarat wajib yang kedua adalah at-taklif ataupun pembebanan. Yang dimaksud dengan at-taklif di sini adalah seorang muslim itu dia sudah baligh, sudah akil, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seorang yang sudah dewasa dan akil. Makanya rukun Islam itu diwajibkan kepada orang-orang yang sudah akil baligh. Tetapi bagaimana apabila seorang yang belum mencapai akil baligh melakukan hal itu semua? Seperti anak-anak melakukan puasa, anak-anak melakukan sholat. Apakah hal itu wajib atas mereka? Jawabannya tidak.
Tetapi kita mengajari anak-anak kita sedini mungkin supaya mereka terbiasa ketika mereka sudah dewasa kelak. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara seorang hamba muslim untuk menyambut bulan Ramadan. Dalam doanya Rasulullah bersabda, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dalam bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak Rasulullah SAW melakukan puasa-puasa sunnah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Mengapa? Itu adalah sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Atau kalau bahasa yang lebih mudah, seorang manusia yang jarang berolahraga, ketika dia berolahraga langsung tanpa melakukan pemanasan, maka sesudah olahraga dia akan merasakan capek, lelah, letih yang luar biasa. Begitu juga seorang hamba, apabila di bulan sebelum-sebelumnya dia jarang melakukan puasa, kemudian datang bulan Ramadan dia langsung berpuasa, maka yakinlah pada awal-awal puasa dia pasti merasakan yang namanya lapar dan haus yang amat sangat. Mengapa? Karena dia tidak membiasakan dirinya, tidak mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan seperti yang telah diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, sedangkan syarat wajib puasa yang ketiga adalah ketiadaan uzur-uzur syar'i yang melarang seseorang itu untuk berpuasa ataupun uzur-uzur syar'i yang mewajibkan seseorang untuk berbuka ataupun membolehkan berbuka puasa. Uzur-uzur yang melarang seseorang melakukan puasa seperti haid dan nifas. Puasa itu wajib dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah. Seorang laki-laki dan perempuan apabila dia telah akil baligh muslim, maka dia wajib atasnya berpuasa. Tetapi bagaimana apabila seorang wanita dalam hal ini dia mendapatkan haid ataupun dia dalam keadaan nifas? Apakah wajib baginya berpuasa? Ini yang dimaksud dengan uzur yang melarang seseorang untuk melakukan puasa. Hukum asal puasa adalah wajib. Tetapi hukumnya kepada wanita yang sedang haid ataupun dalam keadaan nifas itu menjadi haram. Jadi seorang wanita yang sedang haid ataupun dalam keadaan nifas, dengan dia tidak melaksanakan ibadah puasa, itu dia sama dengan sudah melakukan kewajibannya. Kenapa? Karena melakukan yang wajib itu maknanya sama dengan meninggalkan yang haram, dan meninggalkan yang haram itu maknanya sama dengan melakukan yang wajib. Karena hukum berpuasa itu haram bagi wanita yang sedang nifas ataupun dalam keadaan haid. Itu haram, maka dengan dia meninggalkan puasa maka sama dengan dia telah melakukan kewajiban. Itu uzur yang melarang seseorang untuk berpuasa. Sedangkan uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa adalah yang pertama, sakit yang parah. Sakit yang parah dalam hal ini apabila seseorang berpuasa dalam keadaan sakit, tetapi dengan dia berpuasa bisa menyebabkan kematian ataupun membahayakan nyawanya, maka pada saat itu dia boleh untuk berbuka puasa. Yang kedua adalah perjalanan ataupun safar. Seorang hamba yang melakukan perjalanan, maka dia boleh untuk berbuka puasa dengan syarat
jarak perjalanan tersebut tidak kurang dari 83 km. Tetapi bagaimana apabila ada orang bertanya, kalau pada saat ini jarak 83 km itu apabila kita menggunakan mobil ataupun pesawat bisa ditempuh dengan dalam 1 atau 2 jam. Apakah kita boleh membatalkan puasa kita apabila kita dalam keadaan tersebut? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena hal tersebut merupakan rukhsah ataupun keringanan dari Allah. Kita jangan sombong sebagai seorang hamba. Allah telah memberikan keringanan kepada kita, maka ambillah keringanan tersebut. Meskipun kalau kita ingin tetap melanjutkan puasa kita, itu tidak masalah. Tetapi boleh bagi kita yang melakukan perjalanan, selama perjalanan tersebut tidak kurang dari 83 km, itu semua kewajiban-kewajiban boleh dirukhsah. Kalau puasa, puasanya boleh dibatalkan. Kalau sholat, sholatnya boleh dijamak dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa dalam bulan Ramadan adalah ketidakmampuan untuk berpuasa. Ini berlaku kepada orang-orang yang sudah lanjut usia ataupun orang-orang yang sakit berkepanjangan, yang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Maka pada saat itu dia boleh untuk membatalkan puasanya dan dia tidak wajib melakukan puasa. Ini yang dimaksud dengan uzur-uzur yang melarang seseorang untuk berpuasa dan uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka puasa pada bulan Ramadan. Sahabat Arafah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, inilah kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan yang berkaitan dengan puasa, boleh ditanyakan di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza astaghfirukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.